Jangan mengatakan hal seperti itu pada makhluk lain. Oh iya yang. Takut-takut dia marah. Itu tinggal meresponnya bagaimana. Kalau saya kok besok akan mati, itu mana saya bersyukur. Kenapa? Itu sebagai pengingat saya ditingkatkan lagi bermanfaatnya dan kebaikan serta ibadahnya, kan seperti itu yang Ya, tinggal meresponnya yang positif, jangan yang buruk-buruk. Sehat-sehat ya. Terus ya. ini manusia, saya ketika kemarin bertemu dengan Arya yang bersama dirimu, ada satu ini yang membuat saya sedih. Apa itu ya? Saya sedih Arya tidak mengetahui ini sampai dia dewasa. Saya mengatakan, saya bertanya kepada Arya, bagaimana kabar ayah dan ibumu? Dan Arya menjawab, ibu sudah tidak ada. Sebenarnya itu saya kelepasan mengatakan hal seperti itu. Saya lupa bahwasanya Arya mengetahui ibunya itu sudah tidak ada. Sebenarnya bukan seperti itu. Maksudnya gimana yang? Ibunya masih hidup apa bagaimana? Iya, ibu dari Arya ataupun istri dari Pitangsa itu masih hidup sampai sekarang. Loh kok bisa Arya tahunya sudah mati? Ceritanya sangat panjang. Ya diceritain agar kami tahu yang. Kalau untuk ini mungkin saya akan menceritakan kepadamu. Ya. Seperti ini. Dulu sekali, waktu itu Arya berumur 3 tahun. Terbilang kecil karena masih balita. Pitangsa dan istrinya bernama Yurandini. Yurandini. Benar. Ibu Arya itu bernama Yurandini. Waktu itu Pitangsa belum memiliki apa-apa. Miskin. Dibilang miskin juga tidak. Sebenarnya Pitangsa hidup berkecukupan. Tetapi kemauan dia untuk membuat kerajaan sangat besar. Tetapi terhalang. Kau tahu sendiri, kerajaan membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu Pitangsa satu ketika bertemu dengan sesosok makhluk yang sangat kaya raya. Sama dari kerajaan juga. Pitangsa memiliki pikiran. Dia berhutang sangat banyak uang. Tetapi hutang Pitangsa terhadap kerajaan tersebut itu bukan mengatasnamakan Pitangsa sendiri, melainkan atas nama istrinya Yurandini. Kerajaan itu benar-benar dibangun oleh Pitangsa. Selang beberapa tahun, kerajaannya sudah mulai maju, pengikutnya sudah mulai banyak. Modalnya hutang itu buat kerajaan? Iya. Pengikutnya sudah mulai banyak, kerajaannya sudah semakin besar, wilayahnya sudah semakin luas, yang sekarang menjadi pengharap-harap itu. Datanglah kerajaan yang dihutangi Pitangsa yang mengatasnamakan istrinya untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Pitangsa. Di sini pintarnya Pitangsa. Pitangsa tidak mau membayar hutang itu dengan alasan bukan dia yang berhutang karena mengatasnamakan istrinya. Lalu kerajaan itu berkata, lalu di mana istrimu, Pitangsa? Mohon maaf, istri saya sudah tidak ada ataupun sudah meninggal, sudah mati.
dan kematiannya ketika dia masih hidup itu sudah bercerai dengan saya. Seperti itu. Itu berarti hutang yang dipinjam oleh Pitaksa dengan kerajaan itu hangus, lunas. karena atas nama dari hutang tersebut adalah istrinya. Kau mengatakan Pitaksa cerdik dan pintar. Sudah dari dulu Pitaksa pintar. Lah, lalu istrinya disembunyikan di mana itu? Pitaksa tidak mau hutangnya ketahuan di suatu hari, di kemudian hari. Pitaksa dengan tega, mohon maaf, istrinya diasingkan ataupun dibuang. Itu kenyataan yang ada. Berarti Arya masih kecil. membuat berita palsu Benar sekali. kematian istrinya. Iya. Mau kita duitkan. Bahkan Arya yang anaknya saja tidak tahu bahwasanya ibunya masih hidup sekarang. Yang Arya tahu ibunya sudah meninggal semenjak dia kecil. Akhirnya lunas itu ya, Pak. Benar. Hutang tidak jadi dibayar, kerajaan tetap berjalan. Pengikutnya semakin banyak, semakin banyak. Pitaksa semakin berkuasa. Lah ngomong-ngomong dibuang itu dibuang di mana? Terakhir saya mendengar kabar istrinya si Yurandini itu. Dia itu diasingkan ataupun dibuang oleh Pitaksa di salah satu hutan yang bernama Hutan Katurboyo. Untuk sampai saat ini, saya rasa Yurandini masih hidup. Karena sebenarnya kemampuan Yurandini untuk bertahan hidup sudah cukup. Walaupun untuk secara bertarung, melawan musuh-musuh ataupun bahaya yang datang, itu dia masih jauh. Maka dari itu, ketika Arya mengatakan ibu sudah tidak ada, saya kaget dan saya merasa sedih. Pitaksa Jaya hutang lunas, istrinya bikin berita kematian, lalu istrinya dibuang Iya, di Katurboyo. di hutan Katurboyo. Dibuang tanpa ada perlawanan karena memang Yurandini tidak memiliki kemampuan untuk melawan Pitaksa waktu itu. Kejam apa cerdik itu? Saya nggak tahu. Ya mungkin bisa saya katakan itu suatu kekejaman. Nih, yang dulu jenengan kan sudah memberitahu itu kepada saya. Andai kata saya bercerita dengan anaknya Arya Sagala, itu sangat marah besar yang ada. Saya rasa percuma. Kau seharusnya mengetahui Arya memiliki sifat tidak jauh berbeda dengan Pitaksa, keras kepala. Arya mengetahui ibunya sudah mati, sudah dari kecil, sudah tertanam di pikirannya. Kau mengatakan ibunya sudah masih ada, percuma. Dengan kerasnya hatinya Arya yang mirip sekali dengan Pitaksa, tidak akan diterima berita-berita semacam itu. Malah yang ada, kalian yang akan dimarahi oleh Arya. Beda konsepnya kalau posisi sekarang. Kau tahu yang Arya sedang bermusuhan dengan ayahnya. Saya tahu sekarang kenapa Arya menanyakan alat itu. Apa yang coba? Kau baru saja mengatakan Arya sedang bermusuhan dengan ayahnya. Iya.
Ini malah saya jadi khawatir. Bidaksa dalam kondisi terancam oleh anaknya dan oleh kalian. Enggak. Nah, kalian mengatakan Bidaksa melakukan penyiasatan terhadap kaummu. Kita lagi mengingatkan, kita kan sebagai sahabat ingin mengingatkan. Masa membiarkan hal buruk itu terjadi? Sudahlah, saya tidak mau bercerita lebih panjang lagi. Saya rasa posisi saya yang sudah bercerita ini kemungkinan tidak aman bila mana Bidaksa mendengarnya. Saya lebih baik menghentikan cerita saya. Mohon maaf, sekali lagi saya tidak bisa memberitahumu tentang alat yang berada di belakang. Terima kasih itu atas ceritanya, itu bermanfaat ya. Sehat-sehat ya, Yang. Jurang ya. Kalian juga. Jurang gini. Yang tadi katanya iuran dini ya? Iya. Anu, hutannya apa? Katur ya? Katur pun. GG. Matur nuwun ya. Waalaikumsalam. Penting ini. Bisa kita mainkan di situ. Mainnya gimana, Mas? Pasti kan kita panggal gitu. Ya, memang Informasinya lo. Kayak berpihak teman paling. Melaksanakan lah. Iya. Takut itu kan juga aku rasa. Jika kita membongkar hal itu, lalu istrinya bisa kita ajak kerjasama. Unggul kita. Iya, tapi kan kalau itu Istrinya siapa? benar-benar informasi yang valid, Mas. Charlie? Takutnya kayak gitu, Mas. Kemarin kan kita Orang selalu bisa- dijebak orang- loh, Mas. Sekarang dengan Ya, kalau Misalkan- kita nggak gali itu, ya kita pulang deh bang, nggak ada apa-apa. ya memang iya sih. Orang misalkan istrinya bisa bekerja sama, apa ya istrinya mau diajak kerja sama dengan kita? Maksudnya dikali informasi kerajaan siapa yang dihutangi kan bisa, Hmm. iya kan? Ya. Wah, duduk medeng, rame. Itu satu. Yang kedua, murkanya Arya lebih-lebih kayaknya ini. Kau tahu iyalah. Terus yang ketiga, Adu banteng dor. Tadi adu domba sih kayak banteng. yang ketiga kita menyatukan anak dan ibu. Yang keempat, tahu nggak? Paling penting ini. Apa itu apa? Yang keempat itu deh kayak dengerin kayak paling penting. Apa? Kita bisa membuka takdir yang selama ini ditutupi, kesalahan yang selama ini ditutupi. Itu ketidakadilan. Terlalu kayak bangetan gue lah. Tutulan. Kebetulan jeneng, Tenang kok. Strategi punya. Terus ya, Pak. Namanya siapa yang payu yang enak, berpayu. Jone, Dasmu ganti bojo sih, San. ngawur. Oh, ganti. Berarti modelnya kayak gini ya Mas. Bidaksa sama istrinya yang minjam ke kerajaan itu. Iya, Bidaksa. Berarti diperintah Bidaksa, disuruh Bidaksa gitu lah ya. Misal, oh perintah bojone kon nyini, Umi pinjam uang. Wah, yang Nelly. Ya. Yang Meli pinjam. udah dapat pinjaman uang, bikinlah sebuah kerajaan dan berjalan, tapi nggak dibayar itu. Utangnya. Hutangnya sampai akhirnya yang punya Nage. lagi itu bikin cerita bahwasanya istrinya Berita udah palsu. meninggal. Ya, berita palsuan dan ini dihasilkan. Pinter gue. Aku udah butuh 10 ya. Sugih. Karena rasa gampang gue kan, gue kegelondongan cerita gede nih kan. Iya sih. Pasti ada sesuatu yang disiapkan, ini sedemikian rupa sampai itu sampai sukses. Yo, jahat aja gue harus pakai otak, apalagi yang Berarti bener. kan jadi istri yang rezeki ini deh, Mas. Yang udah sehat-sehat ya, Ya, sehat. yang rezeki ini. Nah, berarti kita mikir dia alas Nih, apa? kita tidak ada pilihan Ya lain. mikir alas apa mikir Mbak? Boyo. Apa sih? Enggak, Atur. kita ketemu Arya dulu aja, Waktu itu. menanyakan perihal pamannya. Soalnya kasihan Arya mencari paman Margio, orangnya udah nggak ada. Oh iya jadi. Margio enggak ada. Lah mungkin siapa tahu Arya dijelaskan itu, kita bisa bareng sama Arya mencari ibunya ke Lirboyo, Katurboyo. Boyo pesantren. Katir. Kasur, Katur.
Udah. Oh, gimana tadi? Oh iya, Ratul Bunyo. Ya yuk kita lanjut ya. Bismillah teman-teman. Kita tidak bisa masuk ke pengarep-arep. Kita akan menyisir dari pinggir. Barangkali ini ada suatu petunjuk keajaiban dari Gusti Allah Amin. mengenai cerita dari kakek ini. Ya ngapa Tiba-tiba datang terus kayak gitu. Iya iya. Kalau bukan Allah yang mengetuk hatinya siapa loh? Februari. Wis wayahe wong tulus gue tampil. Nomor loro. Apa? Pemilu gue. Nomor loro apa lho? Iya tadi ngomong kan pemilu. Ya Februari. Indonesia mau ada pemilu. Iya saya tahu. Wis Tapres Bu. wayahe wong tulus gue tampil. Gemoy. Enak. Nomor 2 tadi bilang Kok belum jawab? Itu Arab. Ini apa? Ya coba hitungan kok beli. Gemoy. Oh yang mochi yo, bener. Oh ini kan gini. gila yuk serangan itu. Iya kok. Aduh, oke banget. Berapa bawa? Mantan bayikan Lara. Arya Sagala. Ini menang. Kok sih ngomong apaan? Ah, bangsat manusia, bajingan. Sabar. Apa yang sebenarnya terjadi, Arya? Paman saya itu sebenarnya sudah meninggal. Bajingan. Kita mau mencari informasi kemana lagi coba? Saudara-saudara dari ayah saya yang masih hidup sudah saya datangi. Ternyata tidak mengetahui mengenai kotak hitam yang ada di belakang kepala dari ayah saya. Ah, bajingan. Lalu bagaimana kabar Sena, calon istri? Itulah yang menjadi permasalahannya. Semakin lama kita untuk mencari mengenai kotak hitam itu, maka akan semakin lama pula saya menyelamatkan calon istri saya. Bagaimana ini? Tenangkanlah hatimu. Bagaimana bisa tenang? Saya harus bergegas untuk menyelamatkan Putri Sena. Calon istri saya sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sabar Arya, sabar, tenang dulu. Saya mempunyai satu rencana lagi, Arya. Rencana apa lagi yang ingin kau sampaikan? Yang ada, rencana yang kau sampaikan kepada saya itu hanya untuk mengulur waktu saja. Lalu, apa yang kau ingin lakukan? Mari kita serang saja sekarang, kita serbu. Kau punya pasukan yang banyak, saya juga memiliki pasukan. Mari kita gabungkan dan serang. Kau tidak tahu. Ngerti Yunus. Pasukan kami. Itu karena kalian bodoh, kalian hanya menunggu serangan dari ayah saya. Coba kau yang menyerang, jangan kau menunggu. Asmu sih bodoh-bodoh. Kepenak boleh ngomong. Tidak semudah itu, anak kecil. Ferguson. Juru-juru apa sih? Tidak semudah itu bagaimana? Jika kau memiliki nyali, jika kau memiliki keberanian, maka kau yang seharusnya menyerang. Jangan beri kesempatan Bidaksa untuk menyusun rencana. Itulah langkah yang seharusnya kau lakukan. Di mana ada sebuah peperangan dimenangkan dengan emosi sepertimu. Saya tanya, perang mana yang menang? Jika Saya sering memenangkan peperangan dan pertarungan. ya Jangan kau harap saya tidak pernah memenangkan pertarungan ataupun peperangan. lawanmu hantu kebon. Nah, kau harus menyadari lawanmu sekarang itu siapa, Arya. Maka dari itu, kita itu harus benar-benar siap. Jangan kau beri waktu untuk Bidaksa mempersiapkan lebih jauh daripada kalian. Sedangkan persiapan kita hanya untuk mencari-cari yang tidak jelas. Hei Arya, adanya saya menasihatimu, itu tandanya saya sayang sama kamu. Saya tidak ingin kau mati konyol. Itu saja. Kita bisa memilih langkah apa yang tepat dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah, yang ada kau banyak pertimbangan saja. Apa yang ingin kau sampaikan kepada saya cepat? Kau memiliki rencana apa? Saya sudah tahu sebenarnya, Arya.
Tahu apa? Tahu kelemahan dari ayah saya. Kok bisa diam apa atau tidak? Dengerin dulu. Dengerin. Beri kesempatan teman saya ini. Ya makanya cepat katakan, jangan bertele-tele. Jangan abong banget gue. Terus Asal engkau tahu, Arya. Saya sudah tahu bahwasanya pamanmu sudah tidak ada dari tadi sore jam 8 malam. Kau mengetahui informasi itu dari mana? Ada lah. Kau tidak usah menanyakan hal itu. Intinya ini informasi A1 valid. Ya memang, saya juga sudah mengetahuinya bahwasanya paman saya itu sudah mati. Apakah hanya itu? Tidak, Arya. Kita ada rencana bagus ini, Arya. Tentang ibumu. Di sini. Kau bisa diam dulu atau tidak? Tolong dengerin dulu dia. Ya sudah cepat. Selesai. Saya akan jelaskan sedikit. Ampun Gusti. Di saat dulu ayahmu dan ibumu belum memiliki sebuah kerajaan, masih menjadi rakyat biasa, ayahmu itu mengatur sebuah strategi kecerdasan otaknya. Kau tahu apa yang dilakukan ayahmu? Menyuruh ibumu itu untuk hutang terhadap kerajaan. Di kala itu ayahmu mungkin baik sehingga bisa meminjam, tapi meminjam itu atas nama ibumu. Yolandini namanya. Yurandini. Bukankah itu? Ya benar. Nah, Bahkan tahu. waktu itu kamu masih kecil. Katanya. Kau tahu apa yang dilakukan ayahmu piciknya? Setelah hutang itu didapatkan, ayahmu dan ibumu mendirikan sebuah kerajaan yang mungkin sekarang jadi pengarap-arap itu. Kau tahu? Hah? Ketika kerajaan itu menagih hutang terhadap ayahmu membuat berita palsu kematian ibumu agar hutang itu lunas. Dengan cara apa? Membuang ibumu dari pengarap-arap dan memberikan sebuah berita kabar bahwasanya ibumu telah mati. Padahal pada kenyataan ibu masih hidup. Cuma dibuang saja. ngeblibet. Menyepelekan. Manusia. Sebenarnya yang bodoh itu kamu atau saya? Sopan. Kau selalu mengatakan bahwasanya saya itu adalah anak kecil yang bodoh, anak kecil yang beringas. Tapi sejatinya, kenyataannya, kalian yang tidak punya otak. Arya, tunggu dulu. Kamu sebenarnya senang apa nggak dapat kabar bahwasanya ibumu masih hidup? Nah, Itu tidak mungkin, bodoh. Mana ada makhluk yang sudah mati itu hidup kembali. Kau gunakan akalmu. Apakah kau diciptakan tidak memiliki akal? kami manusia sudah Ya sudah, akal. kau punya akal atau tidak? Punya. Nih, Pasti kau mengetahui jika makhluk yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Itu pasti. Ya Tetapi sudah, itu tidak mungkin, berarti ibu saya masih kau hidup. berarti tidak mendengarkan. lain halnya cerita dengan ibumu ini. Membuat kabar kepalsuan kematian ibumu. Bukan ibumu mati terus hidup lagi. Coba cermati kata-katanya. Yang mengenal ibu saya, kau atau saya? Saya tanya, kau pernah melihat ibumu atau Saya pernah melihat ibu saya. kau masih kecil di kala itu? Walaupun masih kecil, saya mengingat wajah dari ibu saya. Kalau memang saya tidak tahu tentang ibumu, kenapa saya tahu namanya ibumu itu siapa? Kau bisa saja mendapatkan kabar dari itu. Itu adalah permainan dari ayah saya. Kau harus menggunakan akalmu. Nih, saya juga mengetahui di mana ibu dimakamkan. Dan pada saat saya kecil, saya juga masih ingat betul. Saya menangis di atas pemakaman ibu saya. Lu bisa tambung. Tidak susah bagi pitak sayamu untuk membuat sedemikian rupa skenario itu. Dan tidak susah juga untuk ayah Pidaksa untuk membuat cerita itu dan disampaikan kepada dirimu. Untungnya Kau punya akal apa tidak? Grepe yuk. Di sini yang bodoh itu saya atau kamu? ya sudah.
Jika memang kau tidak mempercayai hal itu ya terserah. Tapi saya penting. Informasi ini menurut saya penting, Arya Sagala. Dasar diberitahu ibunya masih hidup mana? Seperti ini. Muntrung. Manusia, saya peringatkan. Daripada kau hanya membuang-buang waktu mencari sesuatu hal. Jika memang toh ibu saya masih hidup dan berada di suatu tempat, kau mencari ibu saya. Itu hanya membuang waktu dan memberi waktu yang panjang untuk ayah Pidaksa menyusun rencana, menyusun strategi agar kau ketinggalan strategi itu. Lalu yang saya ingin tanyakan kepadamu, apa yang kita bisa buat untuk saat ini? Lebih baik kita siapkan pasukan yang banyak. Kita lakukan penyerangan dengan menyusun strategi penyerangan yang sangat matang. Kau memiliki pasukan yang begitu kuat. Saya juga memiliki panglima-panglima yang kuat. Tidak semudah teorimu. Seperti ini. Perihalnya, kau sedang tidur, lalu rumahmu kebakaran. Kau sudah bersiap-siap untuk memadamkan api itu? Itu sama halnya sekarang. Jika kau hanya mengulur waktu dan memberi waktu Pidaksa untuk menyiapkan semuanya, menyiapkan penangkal-penangkal penyerangan itu. Kau hanya bisa omon saja, Arya Sagala. Ya. Belum tentu ya, nafsumu itu akan mengantarkan kemenangan, mengantarkan kematian cepat ya. Yang ada apa? Mayatmu nanti ya, ketika kau sudah dibunuh sama ayahmu, kau akan disaksikan orang yang kau cintai sama Sena itu akan dijilati di depanmu. Mampus kamu. Kayak gini saja. Jika kau ingin menyerah monggo, mau mati monggo, terserah. Saya capek ngomong sama kamu. Yang penting saya sudah menyampaikan berita ini kepadamu bahwasanya ibumu masihlah hidup. Kita bisa menyisipkan hal penting di situ. Dengan cara apa? Saya yakin ketika ayahmu sedang jatuh cinta terhadap ibumu si Yuran Dini, sifatnya sepertimu. Kau akan menceritakan semua yang kau miliki. Kau akan menceritakan semua pengalamanmu. Kau akan menceritakan semua kehidupanmu. Begitu juga dengan Pidaksa. Tidak luput dia akan menceritakan sebuah kotak hitam yang ada di belakangnya terhadap ibumu. Jika kita bisa menemukan ibumu, kita bisa manfaatkan informasi itu. Mikir. Wah, terungokna. Angas temen. Nih. Mudeng apa enggak kamu ini? Dong, terserah kamu mengatakan bahwasanya ibu saya masih hidup. Saya sudah tidak mempercayainya lagi. Ya, saya senang jika ibu saya masih hidup. Tapi kenyataannya yang saya ketahui dan saya menyaksikan, benar-benar menyaksikan, bahkan makamnya itu ada. Kau sudah membongkar apa belum? Jika saya bongkar sekarang, apakah ia masih utuh wujud ibu saya? Jadi kala itu kau diberikan sebuah drama seperti itu langsung percaya. Sedangkan ayahmu, saya sudah katakan ayahmu pintar. Ya sudah, terserah kau. Ya, nih. Lagi pula, modal dari mana Pidaksa bikin kerajaan gede kayak gitu? Mengenai hal itu bukan menjadi urusan saya. Ya kita kan harus memikirkan. Kena modal utang kok. Itu cuma permainan kayak gini saja. Kayak gini saja. Kau tahu sebuah hutan namanya apa? Katir. Boyo. Katur boyo. Ibumu terakhir dibuang sama ayahmu itu di Katur Boyo. Makin tidak masuk di akal. Ya bujak. Ibu kandani ku angel. Tahu tempat itu. Bodoh atau tidak? Di mana tempat itu? Tempat itu lumayan jauh dari sini. Dan saya sering singgah. Bahkan saya sering main ke tempat itu. Saya tidak menemukan ibu saya. Berarti kan semakin jelas. Itu hanyalah cerita karangan dari ayah saya. Untuk membuang-buang waktu kalian. Nih. Pakai logika. Kok main ke Katur Boyo kan hanya main bukan mencari. Tapi tentunya saya banyak mengenal warga-warga di sana. Bahkan saya mengenal pemimpin di sana. Saya itu mengenalnya. Saya masih ingat betul wajah dari ibu saya.
Cuma lah mas, Dipakai pikiranmu, dipakai otakmu. cuma mas jelasnya. Itu tidak mungkin ibu saya dari sana. Tapi kan lambat laun ibu kamu yang dulunya muda sekarang sudah berkeriput kan nggak tahu. Kayak gini lah bisa. Bisa. Terserah mau apa sana. Mati konyol. Ya sudah, terserah jika kau memang ingin membuang-buang waktu mencari ibu saya yang itu kenyataannya sudah mati. Ya terserah. Saya lebih baik merencanakan sesuatu untuk melakukan sebuah penyerangan. Buat apa rencana?